Shalom, puji Tuhan, semuanya dikasih Tuhan. Hari ini mari kita beribadah dengan sepenuh hati, biar nama Tuhan dipermuliakan. Persiapkan diri saudara di rumah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menikmati ibadah kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saja saudara semua berdoa ya. Tuhan, terpujilah namamu pagi, siang, dan malam, sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah, dimuliakan lebih dari segala-galanya Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan. Hanya dengan pujian dan syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidup. Benar Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, terima
Terima kasih Tuhan. Kami tak sanggup membalas kebaikan-Mu. Hanya dengan pujian, hanya dengan syukur. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan, kami ucapkan, kami berikan hanya bagi-Mu. Dengan sepenuh hati, dengan apa akan ku balas? Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Kenapa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu mengalir di setiap rumah kami, di setiap ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus semuanya semangat dan bersuka cita katakan amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Suatu harta bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, puji namanya Yesus Allah perkasa.
kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, Terbukti kasih-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. sebab Tuhan telah bangkit Menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab Tuhan kita Allah Maha Besar, layak dipuji dan ditinggikan. Mari sorakan haleluya. Tetap semangat, bangkit berdiri ya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Boleh goyang kiri dan kanan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang Allah mana yang seperti dahsyat Dia. seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Amin. Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Lambaikan tanganmu. Puaskan Jiwa yang dahaga dan kirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan kirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana. Terpujilah namamu Tuhan. Segala puji syukur, hormat hanya bagi namanya.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom, selamat berjumpa lagi di ibadah online hari ini. Kita akan berdoa dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya firman yang kita dengar pagi hari ini benar-benar menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita sepakat berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, juga buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu benar-benar masuk ke dalam hidup kami, dan firman mengubahkan hidup kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah sekali lagi kepada saudara semuanya. Hari ini kita masih berbicara tentang keluarga karena kita masih ada di dalam bulan keluarga. Hari ini saya akan berbicara tentang menjadi anggota keluarga yang mendatangkan berkat ya. Kita akan belajar dari kehidupan Rut ya, seorang yang luar biasa yang diciptakan di Alkitab ya. Pada hakikatnya saudaraku, sebenarnya keluarga didasari oleh hubungan horizontal atau hubungan sesama manusia ya. Nah, dalam menjalin hubungan ini masing-masing memiliki hak dan kewajiban ya. Masing-masing punya kontribusi untuk menjadikan keluarganya bahagia dan diberkati Tuhan. Nah, berbicara masalah hubungan, kita, saudara dan saya adalah anggota keluarga. Dan kita juga punya kontribusi bagaimana caranya supaya keluarga kita diberkati, supaya keluarga kita menjadi keluarga bahagia. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anggota keluarga, saudaraku ya? Kalau kita belajar dari kisahnya Rut akan kita dapati 4 hal ya yang akan saya bagikan secara cepat pada pagi hari ini, yaitu yang pertama Rut itu menunjukkan kasihnya, yang kedua Rut itu menunjukkan komitmennya, yang ketiga Rut itu memiliki kepribadian yang baik, dan yang keempat Rut itu memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, 4 hal ini akan saya tunjukkan kepada saudara, yang akan saya bagikan kepada saudara semuanya ya. Mari kita siapkan Alkitab kita akan lihat yang pertama saudara ya. Bagaimana kita bisa menjadi anggota keluarga yang mendatangkan berkat. Yang pertama adalah tunjukkan kasih-Mu. Ya, ini penting sekali saudara ya. Kita buka di dalam Rut pasal 1 ayat 8. Akan saya bacakan untuk saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Saudara perhatikan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Artinya apa? Sebenarnya ketika hal ini terjadi, kisah ini diceritakan terjadi, Orpa dan Rut masih berpaut kepada Naomi. Mereka masih menunjukkan kasihnya sebagai menantu. Sekalipun mereka tahu bahwa suami mereka sudah mati, tapi mereka masih menunjukkan kasihnya kepada mertuanya, yaitu Naomi. Tapi di ayat ini dikatakan sebenarnya yang paling menunjukkan kasih adalah Rut ya. Saudara bisa bayangkan, saudara punya mertua yang mengalami keadaan pahit seperti itu ya, ditinggal mati suami, ditinggal mati kedua anaknya juga tidak memberikan cucu kepadanya, dan lagian mereka berangkat dengan penuh, sekarang pulang dengan tangan hampa, artinya tidak berhasil kehidupannya. Rut menyadari penuh bahwa kehidupannya Naomi ini kehidupan yang pahit, keadaannya pahit, tapi Rut penuh kasih ya. Rut mengambil keputusan menunjukkan kasihnya kepada Naomi ya. Ini yang perlu kita contoh, kita teladani sebagai anggota keluarga ya. Kenapa Rut masih terhubung? Karena memang sebenarnya Rut bagaimanapun juga adalah menantunya Naomi ya. Dan berbicara tentang kasih di dalam keluarga itu berbicara tentang pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan itu rasanya nonsens ya. Kasih itu berbicara tentang pengorbanan dan penghargaan. Itu ditunjukkan secara lisan maupun secara perbuatan. Nah, ini kasih ya. Jadi kasih itu nyata. Ada di dalam sebuah kisah saudara ya. Ini kisah yang menginspirasi. Ya, kisah ini tentang namanya Dick Hoyt dan Rick Hoyt ya. Saya tidak tahu bacanya gimana saudara ya. Tapi ini kisah ini menginspirasi dunia. Kenapa?
Karena Dik ini punya anak ketika lahir, dia kekurangan oksigen di otaknya, mengalami kelumpuhan otak, saudara ya. Sampai anak ini tidak bisa jalan karena kakinya tidak berfungsi, tangannya tidak berfungsi sekalipun memiliki tangan dan kaki ya. Benar-benar anak ini mengecewakan. Bahkan ketika umur 8 bulan di dalam kandungan banyak orang berkata gugurkan saja. Anak ini pasti akan membuat engkau repot. Kalau dia lahir dia hidup akan seumur hidupnya membebani hidupmu. Tapi Dik mengambil keputusan dia tidak menggugurkan anaknya. Dia mempertahankan dan sampai anak itu lahir. Dan betul saudaraku ya. Akhirnya anak itu lahir dalam kondisi cacat. Tapi saudara lihat sebagai bapak, sebagai orang tua Dik tidak pernah menyia-nyiakan anak yang dianugerahkan Tuhan ya. Dia mengasihi anaknya sedemikian rupa, dia menghormati, menghargai anaknya, bahkan dia berkorban mati-matian untuk anaknya. Akhirnya apa? Anak itu disekolahkan, dicarikan seorang orang yang pintar, dalam artian pintar secara teknologi, sampai anak itu dibantu dengan alat komputer ya. Sampai dia akhirnya berusaha belajar menyampaikan kata-katanya lewat komputer, dan kata-kata pertama yang keluar dari anak adalah Go Bruins, artinya di sana ada sebuah liga sepak bola Amerika dan salah satu idolanya Sirik tadi adalah Bruins ya. Makanya bapaknya mulai nyadar, oh ternyata anakku sekalipun cacat, dia suka olahraga ya. Singkat cerita, akhirnya ada anak ini bisa sekolah secara umum sekalipun dengan keterbatasannya. Dan anak ini berkata kepada bapaknya, Bapak aku pengen ikut lomba lari yang mendatangkan amal ya. Bapaknya ini seorang letkol angkatan udara, ini berkata oke, mari kita lakukan. Nah karena dia seorang tentara, dia ikut lomba lari. Saudara bisa lihat gambarnya ya, bapak ini mendorong anaknya ikut lomba lari maraton ya. Dan benar-benar mereka menyelesaikan lari itu. Ketika mereka sampai garis finish, sekalipun 2 dari belakang mereka sampainya. Tapi Rick sebagai anak dia berkata, Ayah, aku merasa bahwa aku ini bukan seperti anak cacat. Sejak itu ayahnya merasa bangga, pengorbanannya tidak sia-sia. Saudara tahu kasih itu diwujudkan dengan pengorbanan. Ini penting sekali saudaraku ya, karena ketika kita berkorban untuk keluarga kita itu menunjukkan bahwa kita mengasihi, sama dengan Ruth. Ketika dia mengambil komitmen, dia menyatakan bahwa akan terus dengan Naomi, dia itu sudah menyatakan kasihnya, dia tahu bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan mengalami masa-masa sulit. Tapi Ruth tetap dia berpaut kepada Naomi dan dia berkata, aku akan ikut engkau. Ini namanya pengorbanan ya. Pengorbanan ini penting sekali, makanya dalam keluarga Bapak Ibu sekalian, kita perlu memberikan kasih kita secara lisan maupun secara perbuatan ya. Sampai akhirnya Dik dan Rick tadi, mereka akhirnya si Ricknya termotivasi lagi, yang anak cacat ini berkata, Ayah aku ingin ikut lomba triathlon ya. Triathlon itu lomba perlombaan yang melibatkan renang, lari ya saudara ya, dan juga sepeda ya, 3 ya. Ini mereka, ayahnya sebenarnya ragu-ragu karena dia merasa sekalipun tentara dia tidak bisa renang sebenarnya ayahnya saudara. Tapi karena anaknya berkata demikian, dia berkata, Nak, aku akan meminjamkan tangan dan kaki ayah untukmu. Artinya apa? Dia mendukung keinginannya anaknya. Singkat cerita akhirnya ayahnya berlatih keras. Termotivasi karena anaknya. Anaknya juga berlatih keras karena dia sayang sama ayahnya. Akhirnya di mana-mana mereka berlatih. Oh, sudah lihat gambarnya, ayahnya menggeret perahu. Padahal yang lainnya berenang biasa, tapi ayahnya ini lebih daripada orang biasa. Dia harus mengayuh sepeda bersama dengan anaknya. Dia lari dengan mendorong kursi roda ya dengan anaknya. Sudah bisa bayangkan ayahnya ini berkorban 2 kali lipat daripada atlet biasa. Kenapa? Karena dia mengasihi anaknya. Ini namanya pengorbanan. Saya berharap kita semua bisa menjadi ayah yang demikian. Bisa menjadi orang tua yang demikian. Bisa menjadi anggota keluarga yang demikian, yang mau berkorban untuk keluarganya, supaya keluarganya termotivasi, terangkat hidupnya, saudara ya. Makanya penting sekali kasih secara lisan ya. Saya ingat ya sebuah cerita, ada seorang istri yang berkata kepada suaminya, Pak, aku mulai sekarang ingin ikut les renang. Kenapa mah kok ikut les renang? Aku pengen badanku langsing. Nah, bapaknya ini
tidak menghormati ibunya, saudara ya. Dan dia berkata, oh alah mama, paus saja itu tiap hari berenang dan tidak pernah langsing, saudara ya. Saudara bayangkan ya, ini secara verbal, secara lisan, suaminya tidak menghargai istrinya ya, sampai istrinya menyimpan itu, bahwa suaminya tidak mengasihi aku. Sampai suatu saat suaminya berkata ya, di kemudian hari, di kemudian waktu yang lain, suami berkata, ma, naik ke pasar, tolong berikan buah-buahan. Kenapa Pak? Aku pengen sekarang minum jus buah setiap hari supaya kulitku ini halus dan aku bisa awet muda. Karena suaminya sudah, istrinya sudah merasa tidak dikasih, dia berkata kepada suaminya, Pak, lihat monyet di hutan itu makannya buah-buahan, wajahnya tetap seperti monyet. Nah, saya bisa bayangkan ya. Jadi kalau di keluarga isinya saling menyerang, isinya saling menjatuhkan, apakah keluarga ini keluarga yang diberkati Tuhan? Tidak. Apakah ini menjadikan keluarga bahagia? Tidak. Suatu saat akan terjadi pertengkaran. Makanya penting sekali kita ini menggunakan lidah kita dengan baik. Secara lisan mengasihi keluarga kita. Secara lisan kita berkata kepada anak, oh kamu anak yang luar biasa. Oh kamu anak yang pinter ya. Oh kamu itu anak yang diberkati Tuhan. Saya suka mengatakan kepada anak saya, kamu diberkati Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Perkataan positif kita katakan terus ya. Jangan sampai kita berkata kepada anak, oh kamu tidak mampu, oh kamu bodoh, atau oh kamu jelek, oh kamu itu siapa. Jangan saudara ya. Mari kita ganti perkataan kita dengan perkataan kasih. Karena ini bagian kita sebagai anggota keluarga, sehingga keluarga kita diberkati. Sebagai anak-anak Anda harus memperkatakan, oh aku punya orang tua yang luar biasa, orang tua yang diberkati Tuhan, orang tua yang mengasihi aku. Itu bagian sebagai anak-anak. Saya berkata ini bukan masalah suami istri saja, ini masalah seluruh anggota keluarga yang terlibat di dalamnya, saudara ya. Ada seorang filsuf yang pengen mengajarkan kepada tamunya, saudara ya. Dan dia berkata demikian kepada pelayannya di rumah, tolong aku masakkan masakan yang paling enak, kata filsuf tadi ya. Nah pelayannya sudah ngerti maksudnya tuanya ini bukan sekedar masakan yang biasa, tapi masakan yang punya makna. Akhirnya pelayanan lagi membuat sop lidah ya. Dia membuat sop yang paling enak dengan bumbu yang paling luar biasa. Dia hidangkan kepada tuannya dan kepada tamunya ya. Setelah mereka menikmati, mereka berkata, wah sop ini sangat enak. Nah ya. Terus kemudian tuannya berkata lagi, sekarang buatkan aku makan yang paling tidak enak di dunia. Akhirnya pelayannya juga membuat, sekarang dia membuat rica-rica lidah ya. Dibuat masakan itu pedas tapi tidak dikasih garam, saudara ya. Jadi rasanya cuma pedas tapi enggak enak, disuguhkan kepada tamu sama tuannya. Ketika mereka mengincipi, wah ini makanan apa ini, enggak enak, pedas sekali. Akhirnya filsuf itu berkata, sebenarnya maknanya apa sih? Lidah itu kalau digunakan dengan benar, dia akan terasa manis, dia akan bisa menjadi berkat. Tapi kalau lidah itu dibumbui dengan hal yang tidak benar, dia akan terasa menyakitkan, bisa tajam menusuk orang ya, dia bisa membakar sebuah situasi. Makanya maknanya adalah hati-hati dengan lidah kita. Kasih harus kita tunjukkan lewat apa saudara? Lisan dan perbuatan. Yang kedua ya, apa yang dilakukan Rut ya? Rut itu menyatakan komitmennya di dalam Rut pasal 1 ayat 16-17 ya, saya bacakan ayat 17 bagian terakhir. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wah ini luar biasa saudara ya. Rut mengatakan jangan sampai ada yang memisahkan aku dengan engkau Naomi. Ini sama seperti janji nikah. Jadi Rut itu menyatakan komitmen bahwa dia adalah keluarganya Naomi dan dia akan memelihara Naomi sampai mati ya. Ini penting sekali, komitmen sebagai keluarga dalam suka maupun duka. Kalau kita ingat kisah anak yang terhilang, anak bungsu berkata, Papa berikan aku hartaku. Ketika dia berkata demikian, dia ingin memisahkan dari bapaknya. Dan ketika dia jatuh bangkrut, dia berkata, hamba-hamba bapakku enak di sana, aku akan pulang menjadi hambanya saja. Artinya dia sudah memutuskan komitmen bahwa dia bukan anggota keluarga, dia hanya jadi hamba saja, sudah cukup ya. Tapi saudara lihat apa kata firman Tuhan? Bapaknya sekalipun disakiti oleh anaknya, sekalipun anaknya kurang ajar, sekalipun anaknya berbuat dosa, tapi bapak itu tidak memutuskan hubungan antara bapak dan anak. Ini komitmen kita masing-masing keluarga. Ya, ini penting sekali supaya keluarga kita diberkati, karena saya lihat banyak keluarga
suami istri kalau bertengkar sedikit berkata apa saudara? Cerai. Sedikit cerai. Nah, kalau sudah seperti ini artinya Anda tidak punya komitmen. Kita harus nyatakan komitmen yang benar ya. Dalam suka maupun duka. Kalau ada badai, tidak ada badai, ayo tetap bersatu. Komitmennya harus jelas. Sampai maut memisahkan kita, bukan hanya suami istri. Rut berkata kepada mertuanya demikian. Ya, anak-anak jangan sedikit berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, wes tak minggat ae, wes aku tak metu komahe. Ini juga bukan komitmen saya. Komitmen yang benar adalah apapun yang terjadi, rumah bapakku itu adalah rumahku. Jadi berbahagialah saudara kalau anak-anakmu sejelek apapun dia masih pulang ke rumah. Artinya dia masih menghargai orang tua di rumah. Seorang bapak, seorang ibu, mari kita rendah hati. Jangan putuskan hubungan dengan anak-anak. Jangan kutuki mereka. Ya. Komitmen kita harus jelas. Apapun yang terjadi mereka adalah anak-anakku. Dan kita harus memperjuangkan sampai mereka di garis akhir mengikuti Tuhan. Ini penting sekali masalah komitmen saudara ya. Makanya Rut meneladani kepada kita memberikan komitmennya saudara ya. Selanjutnya saudara ya, yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Rut? Nah, Rut ini adalah pribadi yang baik ya. Makanya kita harus menjadi pribadi yang baik ya. Di dalam Rut pasal 3 ayat 11, kalau ngomong menjadi pribadi yang baik itu sebenarnya yang menilai bukan kita ya. Yang menilai adalah orang lain ya. Ini yang berkata Boas. Boas berkata kepada Rut demikian. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut sebab yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan apa saudara? Baik-baik. Nah, ini menunjukkan Rut memiliki kepribadian yang baik dan dia dikenal oleh orang-orang kota itu bahwa dia adalah perempuan baik-baik. Sekalipun dia tidak bersuami, sekalian dia tinggal hanya sama mertuanya, tapi Rut tidak menjual diri, Rut tidak mengobrol hidupnya, Rut tidak mencari hal yang tidak sopan, ya. Dia tetap bekerja keras, ya. Dia berkarakter baik, dia sopan, ya. Secara umum dia dikenal sebagai wanita yang baik. Ini pribadi yang baik. Masing-masing kita perlu belajar sama seperti Rut. Sebagai anggota keluarga, mari kita dikenal memiliki pribadi yang baik. Ini penting sekali karena orang-orang yang punya pribadi yang baik itu yang membuat keluarga menjadi harmonis, keluarga menjadi diberkati, keluarga penuh dengan kebahagiaan. Saudaraku semuanya, biarlah orang mengenal kita sebagai pribadi yang baik. Jangan sampai kita suka berdoa di rumah, tapi kalau dengan anak-anak perkataan kasar keluar terus. Jangan. Saya pernah melihat seorang anak mengeluh kepada saya, oh mamaku itu ketoknya gereja kayak malaikat, tapi di ngomah kok setan. Wah, saya kaget sudah, mamanya dibilang kayak setan. Anak begitu kecewa. Kenapa? Karena kelihatannya rohani tapi nyatanya tidak rohani. Ini yang membuat anak-anak kecewa, saudaraku ya. Pribadi yang baik itu bukan berarti sempurna. Tapi minimal lah kita secara umum dikenal orang, kita punya karakter yang baik, perkataan yang baik, saudaraku ya. Jangan sampai perkataan kita enggak membuat jadi berkat buat keluarga kita masing-masing. Jangan sampai perbuatan kita enggak jadi berkat buat keluarga kita masing-masing, saudara. Mari jadilah pribadi yang baik. Karena dengan jadi pribadi yang baik, Anda mendatangkan keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Amsal 31 berkata tentang seorang wanita yang punya kepribadian yang baik. Saudara ya. Di dalam kitab yang lain dikatakan Abigail ya, seorang perempuan yang bijaksana, diambil Daud menjadi istrinya. Mereka adalah orang-orang yang punya kepribadian baik. Percayalah kepada firman Tuhan, kalau Anda punya kepribadian yang baik, pasti berkat akan datang kepada saudara. Pasti kebahagiaan akan menghampiri saudara. Makanya penting sekali untuk menjadi saudara? Pribadi yang baik ya. Mari suami-suami jadilah pribadi yang baik bagi istrimu. Bukan pribadi yang jahat, bukan pribadi yang dibenci, tapi pribadi yang rendah hati, yang suka bekerja keras, mengasihi keluarga. Yang terakhir, saudaraku, ya kita akan belajar dari Rut. Apa yang terakhir? Rut menjadikan Yesus sebagai apa? Tuhan. Menjadikan Allahnya Israel, Allahnya Rut, ya. Di dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan juga Rut pasal 2 ayat 12 yang saya bacakan. Rut pasal 2 ayat 12 berkata demikian, kata Boas, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Perhatikan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu
Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, jadi kita mengerti kalau orang memiliki kasih, kalau orang memiliki komitmen yang benar, kalau kita menjadi orang-orang yang punya pribadi yang baik dan kita percaya kepada Yesus, maka Yesus Allah kita, Tuhan kita akan memberikan upahnya kepada kita. Dia akan membalas perbuatan itu kepada kita. Alkitab berkata demikian. Satu kesaksian saudaraku, saya ada jemaat di Meduri namanya Bu Rosman, ya, dia berkata begini, Mas, aku dapat bapak ini, dapat suaminya itu sudah bongkel. Bongkel itu artinya colotelo gitu ya, boleng saudara ya. Wisone mau dandani jam bosok gitu saya. Itu saking gregetannya saya. Artinya dia dapat suami ini sudah menjadi suami yang tidak produktif, ya. Suami yang enggak seperti idealnya suami-suami yang lain, ya. Tapi saya menghiburkan dia, Ibu tetap bersukacita, bersyukur dapat Pak Rosman. Kenapa saya bilang? Karena dengan dapat Pak Rosman, Bu Rosman ini, Buni ini bisa kenal Tuhan Yesus. Dan percayalah, pilihan Bu Rosman kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Tuhan akan membalas saudara upahnya kepada Bu Rosman. Sekalipun suaminya tidak menyenangkan, suaminya sekarang sakit, ya kondisinya tidak produktif, ya. Tapi ketika dia terhubung dengan Pak Rosman dan mereka berdua percaya kepada Yesus, maka upahnya akan dibalaskan kepada Bu Rosman. Sama dengan saudara saya, mungkin saudara sekarang menghadapi situasi keluarga yang demikian. Ada pilihan-pilihan yang tidak enak, sama seperti Ruth memilih menjadi satu dengan Naomi, jelas-jelas keadaannya pahit, hidupnya pahit. Tapi pilihannya tidak salah, kenapa? Karena ada Tuhan yang membalaskan upahnya kepada kita. Mari tetap setia di dalam keluarga, jadi pribadi yang baik, penuh kasih, punya komitmen. Dan kita berharap, kita percaya kepada firman Tuhan, Tuhan yang akan membalas upahnya kepada kita. Puji Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama saudaraku ya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, kalau Anda ada di dalam keluarga, mari gandeng tangan suami istri dengan anak-anak. Kalau ada mertua, ada nenek, ada keponakan, mari bergandengan tangan bersama-sama. Kita berdoa supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan ya. Bapak terima kasih atas firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini. Banyak kekurangan Tuhan, tapi hamba percaya firman Tuhan tidak pernah berlalu, tidak pernah sia-sia ketika disampaikan. Biarlah umat-Mu yang saat ini bersatu hati, bergandengan tangan, memohon berkat Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas umat-Mu Tuhan. Kasih Tuhan mengalir kepada keluarga-keluarga. Kasih Tuhan memulihkan keluarga-keluarga. Kasih Tuhan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Membuat hati anak-anak menghormati orang tuanya. Membuat para istri menghormati suaminya. Membuat para suami mengasihi istrinya. Biarlah Tuhan menyatukan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Engkau memulihkan keluarga-keluarga yang ada. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu berkata orang-orang yang demikian akan Tuhan beri upahnya dan Tuhan membalas kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepercayaan kami, kesatuan hati kami Tuhan perhitungkan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bulan keluarga tinggal 1 minggu, mari dalam 1 minggu ini kita berusaha berdoa dan memperbaiki, memperindah kehidupan keluarga kita. Saya akan berikan pengumuman, sementara itu saudara bisa mempersiapkan persembahan, yaitu untuk misi dan kas gereja ya, 2 kali seperti biasanya, minggu yang keempat 2 kali. Nah pengumuman ke depan, semua komsel-komsel tetap jalan, dan saya bersyukur dari pembekalan komsel yang lalu, pembekalan pimpinan kelompok sel, beberapa sel sudah jalan dengan baik. Kita mengharapkan sel-sel minggu-minggu ke depan lebih baik lagi ya. Mari kita bersemangat berkomsel dan mengembangkan komsel untuk kita menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5, ibadah youth, hari Sabtu jam 6:30. Sedangkan hari Minggu ibadah di gedung 3 kali jam 7, 8:30, dan jam 4 sore. Ibadah online umum jam 7,
ibadah online anak-anak jam 8. Tambahan pengumuman mulai minggu depan kita akan memberi dana persembahan untuk Natal. Nanti saudara akan dibagikan amplop 2, yang satu nanti untuk saudara, yang satu untuk bendahara. Nanti persembahannya adalah bulan November dan Desember 2 kali, saudaraku. Kebutuhan Natal untuk tahun ini yang tahun lalu 50 juta lebih, tapi kita pangkas karena masa pandemi, kebutuhan Natal tinggal 35 juta saja. Ya, kita berdoa supaya kebutuhan ini tercukupi. Demikian pengumuman yang bisa saya berikan kepada saudara semua. Jangan lupa spiritual breakthrough juga hari Rabu jam 6 sore. Mari kita bangkit berdiri saudara dan kita tutup dalam doa. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ya. Bapak Ibu Saudara, engkau telah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan contoh Rut di dalam hidup kita. Untuk kita percaya kepada Tuhan, pekerja keras dan juga setia, komitmen. Tuhan, kiranya yang penuh anugerah itu memberkati hidup saudara, keluargamu, kehidupan suami istri, orang tua anak-anak, senantiasa diberkati Tuhan, demikian juga pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, amin.